disampaikan dalam konten YouTube. Gimana Mbak? Oh, lagi maaf mau sedikit nih. Bukannya selamat pagi Mas. Cuman pakai handsfree nggak? Iya pakai. Dicabut aja Mbak. Soalnya suaranya Berisik ya? mantul-mantul. Oh ya udah. Nah kalau kayak gini enak, jelas. Kalau ini nggak ada handsfree-nya, gimana? Nah sekarang. Nah ini jelas, gimana? Oh ya, itu Mas aku mau tanya temanku dia barusan di interminate kemarin, 3 hari kemarin, tapi dia udah 2 kali di interminate, 2 kali di notice gitulah. Pertama dia baru 2 bulan di sini, dia sendiri notice, tapi dia pulang Indo, terus balik lagi ke sini baru kerja 6 bulan, nah itu majikannya yang notice dia kemarin itu. Siap. Kira-kira majikan lagi masih bisa nggak Mas? Kalau dia mau cari majikan lagi, sekali lagi saya tidak bisa bicara bisa dan tidak, tapi berat karena udah 2 kali. Jadi kalau dia jujur cerita sama agent, pasti agent semuanya banyak yang akan menolak karena 2 kali. Nah 2 kalinya itu kan sudah sampai 1 tahun nggak? Jadi ya, enggak. Dalam 1 tahun, dalam 1 tahun atau beda tahun? Itu 2 tahun. Enggak, dalam 1 tahun ini. Nah kalau dalam 1 tahun jelas akan berat imigrasi memberikan visa. Tapi ini asumsi ya, sekali lagi ini asumsi, bukan judgement. Dan agent pun ketika mau memproses dia berpikir 2 kali 3 kali agent tersebut dengan riwayatnya sampean yang seperti itu. Jadi agent akan memproses ketika anaknya itu bisa cari majikan sendiri. Itu biasanya karena majikannya yang mau. Karena setiap majikan akan selalu menanyakan, bahkan agent pun akan menanyakan pada saat wawancara atau pada saat menyiapkan interview dan background historical, ya latar belakangnya dia itu seperti apa, itu pasti akan dia pertanyakan. Nah ketika sudah 1 tahun 2 kali, maka imigrasi pun juga akan berat. Jadi solusinya kalau seandainya dia ex Hongkong, bisa bahasa Kantonis dan semuanya, kami sarankan untuk geser aja ke Makau, cari job di Makau. Kalau cari job di Makau otomatis ya tinggal itu kesempatannya dia. Kalau ternyata kesempatannya dia di Makau dia dapat, ya manfaatkan dan mainkan itu gitu loh. Jangan sampai ya ini 2 bulan dia break, sekarang dia bertahan 6 bulan dia yang di interminate. Nah jadi what's wrong? Ada apa dengan anak ini? Persoalannya bukan di majikannya. What's wrong? Anak ini kenapa gitu loh. Imigrasi akan menelisik itu gitu. Jadi berarti kan tidak capable. Makanya kenapa sih pada saat memang selama majikan nggak nginterminate. Nah yang kedua ini kan di interminate. Yang pertama kan ngebreak. Nah selama majikan nggak nginterminate ya minimalnya bertahan. Solusi kalau dari saya ya silahkan cari jobnya ke Makau. Kalau cari job di Hongkong ya silahkan, mumpung ada sisa waktu, coba beredar aja ke semua agent-agent, beredar aja, datengin satu-satu semuanya kan, mau nggak mau kalau masih dia mau berharap pekerjaan di Hongkong loh ya. Iya, itu kendalanya, maaf dulu ya Mas Motong, kendalanya juga memang dia belum act, tapi memang kalau bahasa Inggris dia oke, gitu, dia hanya cuman act Taiwan. Dan kemarin itu kan aku tanya, saya bilang gitu kan, dia kayaknya sebenarnya sih masih sukanya pengennya kerja di sini di Hong Kong. Sebenarnya sama aku udah tak anjurin kamu mendingan kerja aja dulu ke Makau, saya bilang gitu kan. Kalaupun masih mau ini ke Hong Kong, mungkin udah di Makau udah ini, kamu mungkin bisa lagi coba tatanya. Aku bilang aku mau nanya ke Pak Sandro bisa nggak itu bantuan gitu loh. Kalau memang kamu ngotot mau minta dicariin lagi kerja di sini di Hong Kong, makanya saya sekarang ngomong ke sampean Mas. Jadi gini Mbak, kan dia 6 bulan. Nah ini kita nggak tahu 6 bulan ini PT-nya dia ngunci nggak gitu. Kalau PT-nya dia masih kunci, maka agent yang baru ini pasti akan mempertanyakan lagi.
karena statusnya dikunci. Jadi dia harus balik ke PT yang lama. Kalau dia mau cari majikan lagi, balik ke PT yang lama. Tapi boleh PT itu punya berapa agent, cari majikannya dari PT lama. Tapi kalau agent baru, kemudian dia ngecek, ya kan, ID online-nya itu ternyata masih dikunci di PT yang lama, di situ yang akan menjadi sebuah kesulitan buat agent baru. Dan agent baru pasti akan minta duit, karena dia akan nelpon agent lama sampai untuk membuka kuncinya itu. Nah ini persoalannya kalau dalam 1 tahun itu tidak kelar gitu loh. Dan walaupun maaf Mas, walaupun memang dia udah habis potongan gitu. Nah makanya yang harus di make sure adalah dia pastikan nanya ke PT tersebut. Ya soalnya kan agent baru nggak mau akan dilimpahin untuk buka kuncinya. Nah ini KJRI punya yang bisa paham peraturan yang seperti ini, karena itu adalah perjanjian antara KJRI dan PT-PT di Indonesia. Jadi anak yang belum 1 tahun itu walaupun selesai potongan, nah ini statusnya bagaimana? Di PT lama seperti apa? Dia harus bertanya, apakah saya boleh ganti majikan, cari majikan lagi tanpa menggunakan PT-mu atau nggak pakai gitu loh. Agent semuanya ya pasti jiper toh Pak, Mbak. Masih mau proses dia kan belum 1 tahun. Saya pun kalau ataupun ada majikan mau memproses, kan kita mesti tanya PT kita di Indonesia, suruh ngecek namanya dia, ID-nya dia, dicek, oh masih kekunci. Nah anaknya yang akan dibebani biaya. Itu Indonesia peraturan. Makanya itu aku feelingnya kemarin itu kan kayak gitu, ya maaf aja. Apalagi tak tanya saya bilang aku tanya agentnya, agent apa? Ya tak inisialin aja ya. Ya agentnya itu dia yang di Nurpoint itu agent S gitu kan. Waduh, tak bilang gitu kan. Itu agent S itu aku tahu, memang udah tahu kayaknya banyak orang dengar itu rese juga gitu loh. Aduh, saya bilang gitu, kayaknya kamu ini, terus makanya tak anjurin tuh kamu mendingan ke Makau aja lah gitu kan. Misalnya kalau ganti agent itu ke Makau bisa kan gitu ya Mas? Ya kalau ke Makau tanpa agent Mbak, pekerjaan banyak. Gitu ya? Di fanpage-nya Facebook itu ada Makau employee, jadi domestic helper in Makau itu ada. Saya juga udah bikin kontennya itu. Jadi dicari aja halamannya, page-nya itu, majikan itu langsung ada di situ. Karena Makau menolak perjanjian dan Makau nggak ada perjanjian, masih belum deal antara perjanjian antara Indonesia dan Makau. Makanya sebenarnya kalau teman-teman itu pintar cari pekerjaan di Makau itu sebenarnya bebas calo, tidak ada agensi. Dia bisa ketemu dengan majikan sendiri, itu bisa di deal dan itu biayanya jauh lebih murah. Kalau dia memang bisa bahasa Inggris dan dia memang bisa bahasa Mandarin, itu jauh lebih bisa juga diterima di Makau. Persoalannya gitu. Nah dia suruh 1 tahun di Makau lah, paling tidak ya. Banyak yang teman-teman yang gagal di Hong Kong tapi dia berjuang di Makau, dan penghidupan dan penghasilannya dan kehidupannya di Makau bisa lebih baik, dan dia bisa juga ada yang kerja di company, tidak hanya di rumah tangga. Jadi ketika dia menguasai situasi dan keadaan ya nggak masalah. Tapi kalau dia harus tetap memaksakan untuk di Hong Kong untuk hari-hari ini, untuk histori sejarahnya dia yang seperti itu, ya mustahil. Nah untuk agen Hong Kong yang sabun colek, kalau sampean bilangnya saya bilangnya sabun colek. Karena kan kalau orang Indonesia kan bilangnya sabun colek, sabun cuci piring. Sampean udah ngerti ya. Aku tadi tak inisialin S gitu ya, udah sampean udah paham. Sabun cuci piring itu dia nggak peduli kualitas manusianya dan seperti apa. Intinya dia ada majikan diproses, majikan nggak cocok tinggal dilepas, dan anak akan dibiarkan seperti itu. Nah tapi itu kalau ketemu majikan yang nggak tepat, yang belgedes ya kan. Kalau ketemu majikan yang tepat ya mereka akan membela setengah mati agent sabun colek. Jadi itu agak sedikit dilema ya. Saya nggak mau mendiskreditkan agent tersebut, tapi kembali lagi di mana bahwa kita datang ke sini tuh dibalikkan ke diri kitanya Mbak.
bukan ke agentnya sebenarnya. Iya sih emang benar juga iya sih maaf aja, cuman maksudnya ini kan karena gosip gitu kan di Nggak luaran apa-apa, kan, nggak kan apa-apa. aku kemarin tuh tanya ke dia, saya bilang emang kamu masalahnya apa gitu kan, kayaknya aku itu mikirnya kan tak tanya, nggak ada apa-apa sih teh gitu kan, majikannya dia itu kan bule, yang lakinya itu yang ceweknya kan Cina gitu kan, itu pun ceweknya kan baru itu gara-garanya cuman sepele teh, ikan apa sih, ikan mati katanya, terus hordeng itu, tapi dulunya dia pernah cerita juga sih katanya kalau apa sih, mungkin dia nggak tahu kalau majikan lakinya lagi di dalam ganti celana, dia mau bersihin kamar, nggak tahu kalau majikan laki itu, terus ditegur sama majikan perempuan, kamu lain kali kalau mau masuk katanya ketok pintu. Nah aku kan planningnya ke situ, kayaknya Pak itu paling kamu itu majikan kamu itu agak sedikit cemburu, mungkin kamu nggak bisa beradaptasi bersikap gitu lah. Kita itu kan harus tahu gitu, bisa pertama adaptasi dulu, menjelaskan sikap kita gitu, kalau kita itu harus tahu kalau kita ini di sini sebagai apa, sebagai babu kayak gituin ke dia itu. Kalau masalah mungkin kamu bikin kesalahan itu ya mungkin karena faktanya itu pertama jealous gitu, terus dari saya bilang skillnya kamu itu kurang cocok kata aku itu gitu, akhirnya makanya jadi majikan nggak, dengan masalah seperti begitu jadi bikin ya Ilfil. ngeluarin kamu tak gituin kan. Terus tak tanya emang agentnya apa gitu, ya agentnya waduh tak bilang gitu kan. Makanya kemarin tuh aku dengernya kayaknya dari orang itu kayaknya agent S itu gini gitu kan, ya udahlah kata aku tuh kamu mendingan ke Makau aja tak bilang gitu. Iya agent sabun colek itu memang cuman gimana? Iya mas, maaf, cuman mau tanya dulu, berarti dia walaupun ke Makau itu berarti dia bukan ilegal gitu kan, masih itu kan, karena dia bertanya, emang nanti teh katanya, aku ilegal enggak? Kayaknya enggak deh, tak bilang itu. Coba aku mau tanya lebih jelasnya nanti ke Pak Sandro, tak bilang gitu, karena teteh juga nggak tahu juga gitu. Bukan ilegal kan? Jadi gini loh Mbak, kan dia barusan selesai dari Hong Kong, kemudian masuk ke Makau ya kan, itu kalau kita bicara ilegal kalau dia sudah visanya lebih dari 1 bulan di Makau dan nggak dapat kerjaan terus memutuskan untuk ngeblong, nah itu baru ilegal. Tapi kalau mencari pekerjaan di Makau itu bukan sesuatu yang ilegal, apalagi dia dapat majikan mau memproses anaknya, itu nggak ilegal. Yang dinanya yang dibilang ilegal itu kalau sampean udah masuk ke Makau, udah dapat 1 bulan terus kalian nggak keluar, batas visanya habis, kita masih di dalam situ, nah itu disebutnya sebagai ilegal. Jadi sudah menggunakan administrasi izin tinggal. Nah seperti itu, makanya kan mumpung masih di Hong Kong segera dibuka fanpage-nya yang domestic helper di Makau, ketemu di situ, cari-cari majikan, langsung inbox, langsung telepon, hari ini saya bisa meluncur. Nah, kalau perlu ngobrol telepon interview by dia dan majikan langsung, ya udah nanti kamu datang ke Makau, datang ke alamatku ini, ya udah cari, kejar, ketemu, terus kerja, tanda tangan, ya sudah, itu legal bukan ilegal. Karena memang sekali lagi saya sampaikan sama sampean ya, ini untuk menjadi bahan pertimbangan dan pengetahuan sampean. Jadi ketika majikan itu sudah mau dan dia mengurus visa sampean di imigrasinya Makau sana, itu udah langkah yang istimewa. Jadi sebenarnya agen, calo atau PT itu sangat tidak dibutuhkan di Makau. Tidak menggunakan PT, tidak menggunakan agen, tidak menggunakan calo atau apapun. Sekarang langsung sosial media membuat si pencari kerja langsung ketemu sama si pemberi kerja. Nah itu hebatnya. Ini yang teman-teman semuanya nggak banyak tahu. Teman-teman semuanya nggak ngerti, nggak paham bagaimana di Makau ketemunya agen, carinya PT, cari ke Makau, wah yuk potongannya nggak karu-karuan. Dan KJRI tidak bisa menghukum agen sama PT tersebut, ya kan? Karena memang di Makau tidak ada aturan bahwa harus lewat agen, nggak ada tanda tangan KJRI kalau pekerjaan sampai itu ada.
di Makau. Nah, di situ itu yang harus teman-teman tahu. Makanya saya sampaikan juga ini di konten buat siapapun. Gagal di Hong Kong belum tentu gagal di Makau. Masih ada kesempatan buat kita semuanya. Bukan berarti ya beberapa KJRI pun juga menghimbau untuk tidak bekerja di Makau, karena memang kalau terjadi sesuatu tidak bisa membantu ya, itu tidak salah ya. Teman-teman harus membantu dirinya sendiri dong, kan seperti itu kompensasinya, konsekuensinya ya kan. Kalau di Hong Kong ada KJRI ada masalah dengan majikan, nggak lapor aja ke KJRI itu bisa, tapi kalau di Makau tidak bisa, tidak ada hubungan kerjasama antara Indonesia dan Makau. Itu yang harus dia sadari. Jadi menurut saya ini ada bagusnya, ada minusnya. Bagusnya ya sudah, kita akan bebas calo, bebas biaya, bebas semuanya. Terus negatifnya adalah ketika terjadi sesuatu dia harus berjuang sendiri. Dia harus mencari pengetahuan secara sendiri, nggak bisa menggantungkan dan mengharapkan orang lain. Begitu ceritanya. Sudah sangat jelas apa yang saya sampaikan kira-kira, atau ada yang masih ditanyakan lagi? Udah, makasih banget, kayaknya aku paham Mas. Makasih. Cuman setidaknya kiranya Mas Endo ada nggak teman di sana mungkin untuk hanya cuman informasi ke dia juga bantu. Gini ya Mbak, kadang kemarin itu udah tak suruh dia itu untuk follow di Job Makau gitu kan. Kita gituin, kamu udah ke sana aja, nanti kalaupun memang nggak bisa ke sana aku antar ke sana, tak anterin, cuman masalah job itu urusan kamu sendiri, kamu juga harus kan belajar mandiri, tak bilang gitu kan. Dan kita hanya cuma mengingatkan dari pengalaman kamu udah gagal 2 kali, sekarang kamu alhamdulillah masih punya waktu dalam 1 bulan kan, karena di notis majikan. Nah, kesempatan waktu ini nyawamu, kamu pilih-pilih, tak bilang gitu kan, jangan sampai gagal lagi, tak bilang gitu kan. Pilih-pilih ya majikan yang ini, dan kamu harus dari kesalahan kamu itu kan ngaca diri dari kenapa, berarti kan kesalahan kamu, berarti kamu nggak bisa bersikap gitu kan, adaptasi ke majikan gitu kan, sikap baik mungkin ngerendah kita, tak bilang gitu kan. Jadi terus di pelajaran itu kamu harus milihnya, tahu IQ kamu itu jeleknya ini gitu kan, jadi kamu harus cocoknya dengan majikan kayak gimana atau gimana gitu kan, ke dia itu kemarin. Cuman dia kalau ada katanya cariin dong agent buat itu bantu, kayaknya dia itu kalau tanpa bantuan ulang tangan untuk tak suruh mandiri itu masih kurang gimana ya Mas, kayaknya kurang bisa gitu dia itu. Ya ini sebenarnya kalau dari Mbak, bahasa dia Mandarin sama Inggrisnya oke. Ya ini persoalannya Mbak. Jadi orang itu selalu menggantungkan dirinya pada orang lain. Nah kemudian bertanya, saya ada kenalan nggak? Bukan, saya membawa teman-teman memberikan kenalan itu bukan banyak, tapi dari kenalan saya yang bantuin mereka, teman-teman yang ada di sana itu rata-rata lebih banyak ngomplain ke saya. Kamu kasih sampah buat saya, kamu kasih bikin ruwet saya, kamu bikin kerjaan buat saya, hasilnya nggak seberapa, tapi bantunya nggak kira-kira. Jadi kadang-kadang di situ Mbak, mohon maaf saya mendiskreditkan ya, tapi ya sudah, mending kita juga tidak ada beban, silahkan saya bikin konten, silahkan mau ditonton kontennya, tapi ketika saya menyarankan, saya nganjurin, saya nyuruh dengan orang ini, yang terbebani nanti orang yang bantu, bukan yang dibantu. Karena banyak sekali anak-anak yang dibantu itu sangat tidak tahu diri Mbak. Iya benar juga sih Mas ya, Mama. Ya makanya dari situ saya sudah tidak mau beresiko lagi. Artinya begini loh, kita pinginnya membantu, kita pinginnya menolong, tapi attitude yang ditolong ini tidak benar-benar bisa memahami. Iya benar, di situ persoalan gitu loh. Jadi sekarang kembali lagi, kalau memang kita bantu ya sudah, ini ada website kamu cari, silakan kamu berjuang sendiri, ngajarkan dia untuk bisa mandiri dan tidak tergantung dengan siapapun. Sampai ini masih orang yang baik, dalam artian kalau saya ibaratnya calo ya kan, sekali lagi nih saya calo, saya rentenir atau saya lintah darat, kelar si anak. Makanya kan saya bikin konten itu berusaha untuk senetral mungkin.
bahwa saya akan memberikan arahan gambaran kepada anak itu seperti ini. Ya di depan saya tadi bilang, nggak perlu pakai agent, nggak perlu pakai PT. Kamu dapat majikan, ngomong-ngomong sama majikan, diproses majikan, selesai. Itu kan biaya yang sebenarnya sangat murah sekali. Tapi sudah dimurahkan, sudah enak seperti itu, dianya masih gantung, masih mau ketergantungan untuk orang lain nolong. Lah ketika nanti dia dikenakan potongan, ada yang bantu misal, terus dikenakan potongan, dianya ngamuk-ngamuk. Nah, kan jadi sesuatu yang serba salah. Iya, nah ya itu Mas, aku tanya cuma sekali lagi, itu masalah aku pengen tahu informasinya, jadi kan biar nanti kan kalau dia di sana dipotong berapa-berapa kan nggak mau juga aku disalahkan dong, aku hanya cuma pengen tahu gitu kan, ini kira-kira gitu potongan misalkan itu potongan standarisasi di sana berapa Mas? Nggak ada standar gitu. Kan saya garis bawahi lagi, tidak ada hubungan antara Indonesia dan Makau, tidak ada standar. Yang dari Indonesia itu ada yang dipotong sampai 20.000, 15.000. Mop gajinya dipotong dari majikan. Coba, apa enggak itu kita menyodorkan dia untuk dipalak? Kalau kita ngasih sama agent atau ngasih rekomendasi. Bahkan yang ngasih rekomendasi nanti bisa dikira-kira jalan kamu juga minta untung. Lah agent juga dari saya. Lah aku ngasih buat kamu, yang ngasih orang apa nggak minta. Nah, percaloan itu sudah hal yang wajar di Makau. Sampai 15.000, 12.000, makanya kita harus smart, harus pinter, cari majikan dulu. Biar kita tidak melalui mereka. Sosial media sudah kebuka. Ada 2 grup loh di fanpage itu, dan itu isinya majikan semua yang cari CC. Majikan juga tidak ingin dimintain uang sama agent. Saya sudah ngasih 3 kalau enggak 4 anak untuk lihat di fanpage, dia dapat majikan langsung. Dan terakhir kemarin dia telepon ke saya, Mas, saya sudah ada kerja di Makau, saya sudah dapat kerja, cuman terima kasih, cuman say terima kasih aja Mas. Nah itu yang agak tahu diri, masih sayanya sudah lupa, dianya masih telepon. Saya sudah lupa, saya pernah memberikan pandangan dan gambaran sama dia, saya sudah lupa, tapi dia telepon. Dan kebetulan dia teleponnya juga lagi di boarding. Saya nggak bisa korek terlalu dalam karena ribut sekali di dalam boarding. Ya tapi dia udah menyampaikan ke saya, dan posisinya dia sudah di Makau, sudah dapat kerja, more than enough, sudah cukup bagi saya, Mbak. Ya kan, saya nggak meminta pelaporan yang harus dan semuanya, enggak. Tapi dia mau nelpon, menurut saya masih ada adab dibandingkan yang lain-lain yang sudah ada kerjaan, sudah nggak penting lah si Sandro udah berjalan di sini. Nah saya juga tidak menginginkan untuk ditelepon, tapi setidaknya ketika mereka dari Makau dia bercerita jalannya dia mendapatkan pekerjaan, kan setidaknya ada follow up. Jadi penonton channel YouTube saya itu, oh begini, oh ya, oh pakai seperti ini, pakai seperti itu. Terima kasih ya Mas Sandro. Itu buat saya ya adab sekali gitu. Tapi banyak ya yang sekali lagi punya permasalahan telepon, dan saya cuman menganggap, saya nggak harus mereka lapor ke saya. Saya cuman menganggap di saat mereka sudah tidak telepon saya lagi, saya menganggap urusannya dia sudah beres. Terlepas dia pada fakta dan kenyataan nggak bisa, hancur remuk. Tapi saya cuman menganggap ya sudah, urusannya dia kelar dengan saya. Kan juga tidak ada keharusan bagi mereka yang nelpon untuk ngabarin. Tapi ketika dia bisa ngabarin, itu menginformasikan kepada dunia, menginformasikan kepada teman-teman bahwa kalian nggak usah khawatir, ini ada jalan menuju rumah, ini ada potensi yang masih bisa kalian garap, ini masih ada kesempatan buat orang-orang yang gagal di Hong Kong. Saya sebenarnya cuma ingin menyampaikan itu, tapi kadang-kadang gaya berpikir dan cara berpikir antara yang telepon dan yang ditelepon itu nggak sinkron. Nah, Saman kan tahu sendiri kan Mbak. Jadi saya nggak akan berhenti dalam membuat konten untuk sebenarnya tujuannya adalah memahamkan. Bahkan kadang-kadang ketika saya telepon dengan calo, saya telepon dengan rentenir, dianggapnya mencari panggung. Padahal ketika kita mendengar informasi dari dua belah pihak, maka kita akan menyimpulkan. Kita akan menyimpulkan
Sebenarnya persoalannya ini ada di mana? Persoalannya Ya maaf Mas, apa? justru sebenarnya yang kayak begini itu Mas, maksudnya apa sih, orang yang paling mulia, karena aku inget gitu kan, nenekku dulu mengatakan gitu kan, kamu jangan menolong orang dengan apa sih, dengan barang, tapi menolong teman kamu dengan solusi, dengan apa, kalau dia mungkin lagi kecelakaan apa, curhat ke kamu dan kamu ngasih pendapat, ngasih itu yang paling berharga daripada barang. Karena kalau barang itu udah dimakan habis, tapi kalau dengan solusi, dengan pengalaman kamu ngasih dia, maksudnya kan pengalaman kamu diterapkan dia untuk bikin dia baik, itu yang paling berharga. Dan jarang orang yang melakukan itu, dan itu yang paling bermanfaat dalam dunia dan akhirat gitu loh, kata nenekku mah gitu. Tapi tak iniin juga, kayaknya emang benar juga tak rasain. Dan kayaknya kalau menurut aku ya, ininya Mas Sandro itu ya memang benar dan bagus, itu akhlak yang paling mulia Mas. Aku paling suka itu ngelihat itu kontennya kamu dan kontennya Kang Deddy Mulyadi, karena menurut aku ya berharga banget gitu loh, dari akhlak-akhlaknya yang kayak begini gitu loh. Jadi ya makanya kan sekali lagi ya, cara pandang dan cara berpikir seseorang itu terlihat dari background, jadi dari latar belakang dia sebagai manusia ya kan. Kalau yang latar belakangnya dimaki dan dimarah-marah, melihat sesuatu itu hanya emosional. Tapi kalau dia punya background dan latar belakang di mana bahwa pengetahuan, kemudian pandangan hidup itu adalah sesuatu yang bernilai dan bermanfaat, maka dalam menilai konten saya pasti dia akan punya penilaian yang lain. Jadi iya, justru itu yang berharga banget menurut aku ya. Dia kebingungan punya persoalan, kebingungan punya masalah. Nah, ya kita gambarkan masalahmu itu seperti ini, kesalahanmu di sini. Masa depanmu tidak hancur hanya karena hal ini. Masih ada kesempatan di sini dan di situ dengan kemampuanmu. Nah, go ahead, lanjutkan, silahkan. Kamu googling, kamu belajar, kamu cari tahu. Jadi jangan berharap nanti dibantuin. Nah, kadang nanti kita membantu, ya kan? Nyampe di Makau, ya kan? Kemudian kena potongan dan semuanya. Siapa yang akan disalahkan? Yang ngasih info kan, ya kan? Makanya kan, dia hanya melihat sesuatu jeleknya aja, tapi untuk menilai bahwa kita dituntun di titik tersebut itu dia nggak pernah akan membayangkan itu. Begitulah manusia. Jasanya itu kadang nggak di ini ya Mas ya. Begitulah manusia. Sampai ngasih saran itu. Manusia hari ini itu begitu Mbak, gitu. Jadi apapun kalau baik buat dia, bagus buat dia, kita dibilangnya baik. Tapi ketika endingnya adalah jelek buat dia pasti akan menyalahkan atas kejelekan itu siapa yang membuat kejelekan, tapi tidak mengevaluasi ke dirinya sendiri. Itu masalahnya manusia hari ini. Kadang manusia gitu, kadang mereka itu dari pengalaman nggak bisa mengaca diri, berintrospeksi, menyalahkan. Pasti lebih mudah. Hidup itu lebih mudah menyalahkan daripada melihat ke dalam diri kita. Itu normali kehidupan. Kita akan melihat sesuatu yang di luar, tapi kita tidak akan pernah melihat sesuatu yang ada di dalam. Makanya dalam berbicara pun saya juga harus berhati-hati. Jadi penonton saya itu yang sudah sangat memahami cara berbicara. Kalau seandainya pembicaraan saya mulai dipotong, saya juga mulai meninggi, yang komen udah pasti. Kamu kalau si Sandro ngomong, kamu mulai potong, dia mulai ngegas. Makanya kan saya selalu ngasih jeda dulu. Silahkan diceritakan dulu persoalannya, baru giliran saya ngomong. Karena kan kita ini diskusi, bukan curhat loh ya. Ini diskusi. Benar, Mas. Saya tipenya diskusi itu dua arah, bukan hanya satu arah. Tapi kalau penelpon saya meminta, sampean cukup dengerin aja Mas, gak perlu ngomong, ya saya akan ikut. Jadi seperti itu ya, solusinya dari ke situ Mbak, ke Makau. Dia silahkan berjuang. Ini sampean orang baik, sampean mengarahkan saudaranya atau teman sampean untuk jauh lebih baik, ya welcome to the Hong Kong. Selamat datang untuk kedua kali. Itu aja.
Kita kembalikan ke dirinya sendiri aja seperti apa. Iya. Oke. Ya udah, makasih banget Mas. Ya, sehat Makasih selalu. banget. Makasih. Sehat selalu buat sampean Mbak E. Iya ya, sama-sama. Yo. Sama-sama sampean juga Mas. Oke. Semoga tambah sukses, tambah ini ya. Amin, siap. Jangan berhenti dengan ituan orang gitu Mas. Yang penting dia sampean punya niat itu bagus. Aku mendukung banget. Aku suka. Terima kasih dukungannya. Sebenarnya saya sama-sama. Ya. Halo. Ya udah, makasih. Makasih banget Mas. Oke, sehat selalu Mbak E. Yuk, matur nuwun. Terima kasih banyak. Iya, yuk. Sama-sama. Yuk, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, ya sekali lagi orang silahkan menilai, dan penilaian berbeda itu hal yang lumrah dan wajar. Dan ketika saya sudah naik ke konten, maka sudah siap ya dengan apapun itu ya. Terima kasih mbaknya yang selalu memberikan dukungan bagi saya, dan siapapun yang memberikan dukungan saya sangat berterima kasih. Tapi sekali lagi saya jauh dari sempurna, banyak hal yang memang masih harus diperbaiki, harus lebih lagi dalam menyampaikan segala sesuatu. Oke, tetap semangat semuanya, sehat selalu, dan jangan pernah berpikir tidak ada solusi dalam setiap kehidupan ini. Semuanya pasti masalah itu ada penyelesaiannya. Tinggal bagaimana kita mencari penyelesaian itu dengan menggunakan akal, pikiran, nalar, dan logika, dan segala kemampuan kita. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.